Assalamualaikum anak-anak ustazah semuanya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran di bab 3. Aku percaya kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya melalui perantara, yaitu siapa? Ya, malaikat Jibril. Beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kita wajib meyakini keberadaan kitab Allah. Nah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya yaitu ada 4. Yang pertama, kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Yang kedua, kitab Taurat. Yang ketiga, kitab Zabur. Dan yang keempat adalah kitab Injil. Kitab-kitab tersebut adalah pedoman hidup umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, kitab-kitab Allah itu ada 4. Nah, tadi yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, sedangkan kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kandungan kitab Taurat adalah masalah akidah dan hukum-hukum syariat Bani Israel atau bangsa Yahudi pada masa Nabi Musa. Nah, kitab Taurat yang ada saat ini dijadikan pedoman dan dasar bagi agama Yahudi. Nah, selanjutnya kitab suci Zabur. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur mengandung masalah fatwa-fatwa, doa, zikir, nasihat-nasihat, atau peringatan yang mesti dijalankan oleh umat Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang ketiga adalah kitab suci Injil. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kandungan kitab Injil ini adalah masalah akidah dan memperbaiki dengan menghapus hukum-hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai pada zaman itu. Nah, kitab Injil yang ada saat ini dijadikan pedoman dan dasar bagi agama Nasrani atau Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, selanjutnya adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita. Siapa Nabi kita? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kandungan kitab suci Al-Quran adalah masalah akidah, ibadah, tentang sholat dan lain-lain, terus muamalah dan menyempurnakan kitab-kitab lainnya. Nah, kitab-kitab lainnya itu seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi di depan, yaitu ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Jadi Al-Quran menyempurnakan 3 kitab tersebut ya, kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Nah, kitab Al-Quran
sejak dulu sampai kini dan akan datang merupakan petunjuk abadi dan pedoman hukum bagi penganut agama Islam seperti kita ya. Nah, kemudian hal itu juga diperkuat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguannya. Nah, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian perilaku yang mencerminkan iman kepada Al-Quran. Nah, kita meyakini bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Dengan cara apa? Ya, kita bisa membaca ya, membiasakan membaca, kemudian menulis, dan mudah-mudahan kita juga bisa menghafal isi Al-Quran, isi ayat-ayatnya, dan kemudian mengartikan Al-Qurannya, dan mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedangkan sejarah turunnya Al-Quran, nah Ustazah akan jelaskan sedikit ya. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, itu adalah apa? Ya, surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, itu adalah ayat yang pertama kali. Nah, ketika beliau Nabi Muhammad SAW berhalawat di Gua Hira pada 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi. Nah, mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia di bumi. Nah, kepada umat manusia di bumi. Nah, adapun wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau adalah surat Al-Maidah ayat 3. Wahyu itu turun di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriyah, yaitu ketika beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Nah, beberapa hari setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat atau meninggal dunia. Nah, setelah itu Al-Quran menghapus bagian syariat yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran sendiri merupakan kitab suci terlengkap dan universal menyeluruh ya, sehingga berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Nah, itulah sedikit yang bisa Ustazah ceritakan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Semoga anak-anak Ustazah bisa memahami materi yang Ustazah berikan pada hari ini, yaitu dari mulai awal tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah menonton videonya dengan semangat ya. Nah, jangan lupa absen ya setelah menonton videonya. Silakan komen di dalam videonya ya. Terima kasih. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.